Halo sobat belajar semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang banget nih kakak masih bisa menemani sobat belajar untuk di live classes matematika. Hari ini tentang apa sih? Yes, materi populer UTBK. Apa materi tersebut yang paling populer di UTBK? Hari ini kita akan belajar tentang matriks. Ya, soal-soal kumpulan UTBK yang berkaitan dengan matriks. Bagi sobat belajar yang sedang mempersiapkan dirinya, sedang menargetkan kampus-kampus negeri favoritnya, jurusan-jurusan impiannya, yuk sama-sama kita saksikan pembahasan dan juga soalnya. Langsung saja kakak akan membagi beberapa bagian. Bagian pertama adalah soal pemanasan, di mana kita akan mengingat konsep dari matriks itu sendiri. Matriks berupa baris dan kolom. Ada berkaitan dengan determinan dan juga ada berkaitan dengan inverse matrix. Ya, soal warming up pertama, soal pemanasan nih, berkaitan dengan determinan. Konsep determinan suatu matriks bagaimana jika ordonya 2x2. Lalu untuk warming up yang kedua, dilihat jika A2A161 merupakan matriks yang mempunyai inverse. Kalau matriks mempunyai inverse seperti apa? Maka jumlah semua nilai A yang mungkin, sehingga determinan setengah A sama dengan determinan A inverse. Berarti kita mencari dulu A inverse-nya dan juga determinan dari setengah A-nya. Ketika A inverse sudah ketemu, maka kita mencari determinan A inverse-nya. Keduanya akan sama dengan, sehingga bisa mencari nilai A. Ayo di refresh lagi, diingat-ingat lagi bagaimana konsep determinan matrix, bagaimana konsep inverse matrix, khususnya matrix 2x2. Pemanasannya disegerakan. Oke, tadi soal pertama untuk pemanasan ini langsung kakak bahas biar makin panas. Oke. Pada soal pertama di sini, jika A sama dengan 3x, 2x, 5x merupakan matriks 2x2 dan B juga matriks 2x2, 3x, 2x, 5 dan determinan A sama dengan determinan B. Masih ingat kan konsep dari determinan seperti apa? Ya, misalkan determinan A 3x, 2x, 5x. Yang mana determinannya berarti akan sama dengan, kita kalikan dulu A dikali D. Ini A, B, C, D. Determinan A kali D dikurang C kali B atau B kali C, maka 3x dikalikan oleh X dikurang C kali 2x, berarti 5 dikali 2x. Dengan determinan A didapat hasilnya 3x kuadrat min 10x. Maka kita juga bisa mencari konsep dari atau hasil dari determinan B. Oke, langsung saja ya. Determinan B nya didapat dari 3 kali 5 dikurang 2x kali X, 2x kali X. Maka akan didapat 15 min 2x kuadrat. Oke, sampai di sini kita mainkan persamaannya, di mana determinan A sama dengan determinan B. Berarti determinan A sama dengan determinan B. Oke. Nah, determinan A nilainya 3x kuadrat min 10x sama dengan determinan B nilainya 15 min 2x kuadrat. Sampai di sini bagaimana kita pindahkan biar enaknya seperti apa? Apakah yang kiri pindah ke kanan atau yang kanan pindah ke kiri? Agar x kuadratnya positif, enaknya yang kanan pindah ke kiri. Berarti 3x kuadrat akan dijumlahkan dengan 2x kuadrat. Berarti 5x kuadrat min 10x, nggak ada temannya, min 10x sama dengan 15 nya pindah juga.
15-nya pindah, akan didapat nilai min 15 sama dengan 0. 5, 10, 15. Semua bisa terbagi dengan 5. Kita bagi 5. Oke, didapat x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Berarti dengan metode pemfaktoran mencari akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat ini. X min 3, X plus 1 sama dengan 0. Didapat X akan sama dengan 3 ketika X min 3 sama dengan 0. Atau X sama dengan min 1. Yang ditanya adalah nilai X yang memenuhi. Oke, nilai X yang memenuhi ada 2, 3 atau min 1. Berarti pilihannya A, B, C, D atau E. Yang D. Wis. Oke, paham dong? Masih langsung inget dong konsep determinan metrik seperti apa? Yuk silakan dipahami dan juga ditangkap layarnya. Silakan, ayo ditangkap layarnya. 10 detik. Oke, kita next ke bentuk soal pemanasan yang kedua. Bentuk soal pemanasan kedua. Jika matriks A, lagi-lagi matriks 2 kali 2, merupakan matriks yang mempunyai inverse, maka jumlah semua nilai A yang mungkin, sehingga determinan dari setengah A sama dengan determinan A inverse. Nah, di sini kita akan memiliki beberapa tahapan penyelesaian. Tahapan pertamanya, kita cari dulu deh nilai dari matriks setengah A. Jika A-nya itu adalah 2A 1, 6, 1, maka setengah A akan mendapat nilai sama dengan setengah dikalikan dengan 2A 1, 6, 1. Hasilnya berapa? Semua anggota atau elemen dalam matriks terkalikan dengan setengah atau 1/2. Maka dia akan menjadi A 1/2, 3, 1/2. Oke, lanjut. Bagaimana dengan determinan A inverse? Berarti si A inverse ini kita cari dulu A dari si A. Bagaimana mencari A inverse? 1 per determinan A dikalikan dengan D min B min C A. Oke, berarti 1 per determinannya berapa sih? 2A kali 1, 2A. Dikurang 6 kali 1, berarti 2A min 6. Lanjut, DA tertukar tempatnya. Berarti di sini 1, di sini A, 2A. Nah, berarti yang B dan C tinggal dijadikan negatif saja. Berarti min B, min C. Min B, min C. Sorry, min 1 dan min 6. Min 1 dan min 6. Min 1 dan min 6. Oke, ini inverse-nya sudah dapat. Dicari lagi nih determinannya. Kita kalikan dulu deh ke dalam biar bentuknya dalam bentuk matriks. Oke, berarti inverse dari A-nya didapat 1/2A min 6. Min 1 kali 1/2A min 6. Min 1/2A min 6. Min 6 dikali ini. Min 6/2A min 6. Walaupun nanti bisa disederhanakan ya sobat. 2A dikali 1/2A min 6. Berarti 2A per 2A min 6. Oke, A inverse-nya udah dapat. Tengah A-nya udah dapat. Berarti kita tinggal cari masing-masing dari determinannya. Oke, pertama untuk determinan setengah A. Oke, determinan setengah A. Dilihat matriksnya yang ini. Berarti A dikali 1/2. A per 2 dong. Iya enggak? A per 2. Dikurang dengan 3 dikali 1/2. Berarti 1 3/2. Nah, karena penyebutnya udah sama, dia akan menjadi A min 3/2. Bagaimana dengan determinan A inverse-nya? Determinan A inverse
Oke, perhatikan matriks dari A inverse-nya. Ini dengan konsep yang sama, dikalikan 1/2A-6 dikali 2A per 2A-6. Penyebutnya sama-sama 2A-6. 2A-6 dikali 2A-6 bisa dijadikan pangkat 2. Berarti 1 dikali 2A, 2A per 2A-6 pangkat 2. Dikurang dengan, ini pun sama ke sini. Min 6 kali min 1, 6 dong. Per 2A-6 dikali 2A-6. Berarti 2A-6 pangkat 2. Nah, penyebutnya sudah sama nih. Bentuknya 2A-6 pangkat 2. Samakan lagi. Berarti 2A-6 pangkat 2. 2A dikurang 6, 2A-6 dong. Tereliminate, di sini sisa 1 pangkatnya, maka ini akan jadi sama dengan 1/2A-6. Lanjut deh ke persamaannya. Persamaannya adalah determinan setengah A sama dengan determinan A inverse. Berarti det setengah A sama dengan det A-1, A pangkat min 1, A inverse. Yang mana determinan setengah A-nya A-3/2 sama dengan determinan A inverse-nya. Sedemikian rupa kita sederhanakan didapat 1/2A-6. Sampai di sini mudah dong, mudah banget. Tinggal dikali silang atau kita gunakan trik penyederhanakan sisi kiri dan sisi kanan. 2 dan 2A-6 ini kan jika saya sederhanakan 2A-3 dong. Apa? Eliminate. Berarti di sini sama dengan 1, di sini sisa A-3, baru kalikan ke sini. Dan ini kalikan ke sini. Berarti A-3 dikali A-3 adalah A pangkat 2 min 6X plus 9 sama dengan 1 kali 1. 1 kali 1 adalah 1. Pindah jadi A kuadrat min 6X plus 8 sama dengan 0. Yes. Min 6A ya. Sorry di sini. Karena A-3 kali A-3. Oke, berarti tinggal kita faktorkan A-2 A plus 4 sama dengan 0, A sama dengan 2, A sama dengan min 4. Benar nggak? Wait, lihat pemfaktorannya. Ada masih salah. Karena di sini A-6A plus 8, maka seharusnya dia adalah A-2 A-4. Artinya A sama dengan 2, A sama dengan 4. Oke. Ada dua nilai. Di sini jumlah semua nilai. Jumlah semua nilai A yang mungkin. Jumlah semua nilai A yang mungkin adalah, karena ada dua nilai A, berarti jumlah A yang mungkin adalah 2 tambah 4 sama dengan 6. Hasil akhirnya didapat 6. Yo, soal warming up-nya sudah tuntas. Sobat belajar makin mantap mengingat materi matriks itu seperti apa buat persiapan UTBK nanti. Oke, silakan dipahami dan juga ditangkap layarnya. Yang pertama masing-masing kita cari nilai dari setengah matriks A, inverse matriks A. Lalu dilanjutkan dengan determinannya dan juga determinan A inverse. Menggunakan konsep persamaan yang sesuai dengan pernyataan soal, didapat nilai A-nya yang mungkin. Jumlahkan nilai A yang mungkin. 10 detik untuk sobat belajar menangkap layarnya. Yuk, dipersilakan. Oke, tertangkap sudah? Oke, kita lanjut ke slide pokoknya. Slide pokoknya di sini. Ayo siap UTBK. Ini soal-soal yang berkaitan atau sering banget keluar dari UTBK ataupun SBMPTN sebelumnya nih. Di sini soal pertama diketahui matriks A ordonya. Jelas ini adalah ordonya 2 kali 3. B 3 kali 2. A-nya tidak sama dengan 0 dan AB tidak memiliki inverse. Oke, maka B berapa sih? Selanjutnya, jika P matriksnya ordo 2 kali 2,
maka P inverse pangkat 2 berapa? Ayo ingat-ingat operasi matriks untuk perpangkatan. Dilanjutkan lagi dengan P sama dengan 1 min 1K. Masih matriks 2 kali 2. Lebih fokus dulu ke matriks 2 kali 2 soal berikut ini. Dan determinan 2P min P transpose itu sama dengan 0, maka K-nya berapa? Lanjut lagi di sini. Jelas ada operasi matriks 2 kali 2 dengan operasi matriks 2 kali 1 menghasilkan 2 kali 1. Ditanya nilai X plus Y. Yang terakhir, oh enggak, masih ada 2 soal lagi. Yes. Oke. Soal berikutnya berkaitan dengan matriks dan baris geometri, baris aritmatika. Lintas chapter. Oke, it's okay, tapi kita bisa menyelesaikannya kok karena sekarang belajar mudah. Soal terakhir, ada operasi matriks lagi dengan matriks 2 kali 2, 2 kali 1 menghasilkan 2 kali 1. Kita diminta untuk mencari nilai X plus Y ketika B kuadrat tidak sama dengan 2A kuadrat. Tergambar dong untuk menyelesaikan soal-soal berikut ini seperti apa. Oke. Dilihat soalnya. Sekali lagi. One more times. Oke. And again. Oke, waktunya pembahasan kupas tuntas. Ayo siap UTBK. Dikupas sampai tuntas. Soal pertama, diketahui matriks A, A11, 01B dan matriks B 10 A B 01 jika A tidak sama dengan 0 dan AB tidak memiliki inverse. Ingat, suatu matriks tidak memiliki inverse apabila determinannya sama dengan 0. Oke, ingat ya, tidak memiliki inverse. Sehingga determinan AB sama dengan 0 karena matriksnya tidak memiliki inverse. Kalau gitu bagaimana caranya untuk mencari nilai B? Kita kalikan dulu matriks A dan matriks B. Emang bisa kan matriks A 2 kali 3, matriks B 3 kali 2, berarti akan menghasilkan matriks 2 kali 2 kah? Oke, yuk kita sama-sama kita kalikan matriks AB. Matriks AB sama dengan dimana matriks A adalah A1101B dan matriks B adalah 10AB01. Ingat perkalian matriks bagaimana? Baris dikalikan dengan kolom. Oke, baris pertama dikalikan dengan kolom pertama menempati elemen baris 1 kolom 1. Oke, A kali 1 A ditambah 1 kali A ditambah 1 kali 0 0. Lanjut dong, kita menuju baris kedua. Kita masih di baris pertama. Oke, di sini adalah 11B. Masih pada baris pertama kita kalikan dengan kolom 2. Maksud saya berarti A kali 0 0 ditambah 1 kali B ditambah 1 kali 1. Oke, lanjut ke baris kedua, kolom pertama. Berarti kalikan yang ini. Masih dikalikan dengan kolom pertama, 0 kali 1 0 ditambah 1 kali A ditambah B kali 0 0. Oke. Baris kedua kalikan dengan kolom kedua, tempatkan di sini. Berarti 0 kali 0 0 ditambah 1 kali B ditambah B kali 1 B. Oke, berarti matriks AB-nya akan didapat, kakak pindah ke sini ya. Matriks AB-nya akan didapat A tambah 0, 2A. 0 tambah B tambah 1, B tambah 1 dong. Oke, 0 tambah A tambah 0, ya A.
0 tambah B tambah B, 2B. Sobat belajar, perhatikan di sini. Matriks AB itu tidak memiliki inverse, sehingga determinan AB itu sama dengan 0. Sama dengan 0. Determinan AB sama dengan 0, maka apa yang akan terjadi? Kita cari dulu determinannya. 2A kali 2B berarti 2A dikali 2B dikurang A kali B tambah 1 sama dengan 0. 2A kali 2B 4AB min AB min A, iya enggak? Sama dengan 0. Nah, sobat belajar, perhatikan lagi di sini. Perhatikan lagi untuk nilainya. Untuk nilainya 4AB dikurang AB sejenis kan? 4AB dikurang AB sejenis 3AB dikurang A sama dengan 0. Kita bisa faktorkan A-nya. Keluar jadi 3B min 1 sama dengan 0. Berarti A sama dengan 0. 3B min 1 sama dengan 0. Ketebak banget. B-nya berapa? Berarti 3B sama dengan 1, B sama dengan 1/3. Inilah jawaban akhirnya. Mudah kan? Mudah. Ini soalnya mudah sekali untuk matriks. Soal populernya banget nih, populer banget. 10 detik untuk memahami dan juga menangkap layarnya. Dipersilakan yuk sobat belajar. Silakan 10 detik. Oke, sudah tertangkap ya sobat belajar. Kita menuju soal berikutnya. Soal berikutnya berkaitan dengan operasi matriks perpangkatan. Namun kita lagi-lagi mencari inverse-nya. Jika matriks P adalah 1 plus X, X min X, 1 min X, maka P inverse sama dengan 1 per determinan P dikalikan. Oke, yang ini kan tertukar. 1 min X, 1 plus X. Yang B dan C jadi negatif, berarti di sini akan jadi min X. Min X dijadikan negatif, jadi positif X. Oke, kita tinggal cari determinan P. Determinan P berapa sih? Berarti kan 1 plus X dikali 1 min X. Dikurang dengan X dikali min X. Oke, didapat 1 min X, X 1 plus X. Nggak usah pusing, nggak usah pusing ya. Kenapa? Ini mudah hitungannya. 1 plus X dikali 1 min X. Jelas-jelas hasilnya adalah 1 min X pangkat 2. Wah, kenapa? Lihat, sudah samanya beda bentuk. Berarti yang bentuk kuadrat dari perkalian aljabar. Min X dikali min X berarti plus X kuadrat 1. Oke, 1 min X X 1 plus X. Ini didapat berapa sih? 1 min X kuadrat. 1 min X kuadrat kan hasilnya itu adalah 1 min 2X plus X kuadrat. Ya enggak? Plus X kuadrat. Oke. Sebenarnya yes, 1 min X X 1 plus X. Oke, ditelaah lagi 1. Oke. Nah, di sini nih seharusnya bukan seperti ini bentuknya. 1 min X 1 plus X 1 min X, dia akan menjadi 1 min X kuadrat 1 pangkat 21. Ini tereliminate, berarti 1 dong. Ya enggak? Oke, berarti sama dengan dia akan menghasilkan yang ini. P inverse-nya. Oke, 1 min X X 1 plus X. P inverse-nya sudah dapat nih. Bagaimana dengan bentuk P inverse kuadrat? Kakak pindah ke sini.
P inverse kuadrat pangkat 2. Itu bukan berarti setiap elemennya dipangkatkan 2 ya. Ingat banget nih konsepnya. Untuk matriks dipangkatkan 2. Artinya berarti P inverse dikali P inverse. Dimana P inverse-nya kita sudah dapat 1 min X, X 1 plus X. Artinya 1 min X, X 1 plus X dikalikan dengan dirinya sendiri. Berarti 1 min X, X 1 plus X. Hasilnya kira-kira berapa? Bisa dong hitung perkalian matriks tadi, baris kali kolom. Berarti didapat hasilnya adalah 1 min X dikali 1 min X. Berarti 1 min X kuadrat ditambah min X kali X plus X. Lalu 1 min X dikali dengan min X 1 plus X. 1 dikali ini didapat hasilnya min X plus X kuadrat. Min X ditambah dengan min X kuadrat. Oke, yang keduanya juga sama, X dikali 1 min X berarti X min X kuadrat ditambah 1 plus X dikali X berarti X plus X kuadrat. X 1 plus X dikalikan min X 1 plus X kali min X kuadrat plus 1 ditambah X dikali 1 ditambah X 1 plus X kuadrat. Nah ini dijabarkan aja nih semua. Dia akan mendapatkan hasil dari soal yang ada adalah yang 1 min 2X. Lihat 1 min 2X kenapa? Perhatikan 1 min X dikali 1 min X adalah 1 min X kuadrat dijabarkan 1 min 2X plus X kuadrat. Min X dikali X harusnya di sini min X kuadrat. Min X kuadrat ya. Nah, maka dia akan dapat hasil 1 min 2X min 2X 2X 1 plus 2X. Oke, dari hasil hitung penjabaran yang ada. Kira-kira pilihan yang mana? Lihat, elemen pertama 1 min 2X 1 min 2X C D. Cuma perhatikan elemen keduanya, elemen baris 1 kolom 2 nya min 2X 2X. Berarti yang tepat adalah yang E. Mudah dong, mudah banget. Lagi-lagi yuk pahami dulu nih konsepnya. Bagaimana perkalian matriks, bagaimana pemangkatan matriks, inverse matriks. Dipersilakan sobat belajar 10 detik untuk menangkap layarnya. Oke, tertangkap sudah layarnya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, di sini soalnya disajikan jika P sama dengan 1 min 1 K1 dan determinan 2P min P transpose. P transpose atau metrik transpose itu baris jadi kolom, kolom jadi baris. Oke, dia sama dengan 0 determinannya, maka K-nya berapa? EZ. Kenapa EZ? 2P-nya dulu kita cari. Di sini kan P-nya sama dengan 1 min 1K tambah 1. Langsung ya, 2P berarti sama dengan 2 min 2 2K 2. Iya enggak? Karena 2-nya terkalikan semua anggota di dalam matriksnya. Lalu P transpose-nya kalau gitu, jika P-nya ini adalah 1 min 1K1, P transpose berarti dia baris 1. Oke, baris 1 akan menjadi kolom 1. Berarti B1, 1 min 1 dia akan menjadi min 1 min 1. Baris 2 dia akan menjadi kolom 2. Berarti di sini akan menjadi K1. Udah dapet nih 2P dan P transpose-nya. Kita gunakan dulu operasi pengulangannya, di mana 2P dikurang P transpose. Artinya
matriks 2P-nya. Matriks 2P-nya 2P min 2 2K 2 dikurang dengan P transposnya 1K min 1 1. Oke, ini untuk matriks 2P dikurang P transpos. Setiap elemen yang sama, baris 1 kolom 1 dikurangkan dengan baris 1 kolom 1, dia akan mendapatkan nilai 2P min 1. Min 2 dikurang K, min 2 dikurang K. 2K dikurang min 1 berarti 2K tambah 1. Oke, masih kurang fokus nih kayaknya nih kakak nih di sini nih. 2P itu 2 di sini nilainya, bukan 2P. Kenapa ada 2P? Oke, 2 berdua dikurang 1 ya. 1. 2 dikurang 1 berarti di sini juga 1. Oke, ini untuk matriks 2P dikurang P transpos. Bagaimana dengan determinannya? Berarti determinan dari 2P dikurang P transpos sama dengan 1 kali 1. 1 dikali 1. Oke, 1 kali 1 dikurang. Ini dong, 2K plus 1 dikali min 2 min K. Ini kan nilainya kan pada pernyataan soal adalah sama dengan 0. Berarti 0 sama dengan 1 dikurang 2K plus 1 dikali min 2 min K. Yuk kita kalikan, 2K kali min 2 min 4K. 2K dikali min K min 2K kuadrat. 1 dikali min 2 min 2. 1 dikali min K min K. Oke, berarti 0 sama dengan 1 dikurang, hasilnya adalah min 2K kuadrat min 5K min 2. Lanjut aja ya, semua kena negatif nih. Ini kena, ini kena, ini kena. Berarti positif 2K pangkat 2 plus 5K plus 2 tambah 1 plus 3. Faktornya berapa sih kalau di sini sama dengan 0? Berarti kan ini faktornya adalah 2K plus 3K plus 1. Ya enggak? Nilai K berapa? Berarti ketika 2K plus 3 sama dengan 0, K-nya jelas-jelas hasilnya min 3/2. Lihat di sini bentuknya pecahan campuran semua. Berarti di sini adalah min 1/2. Sedangkan ketika K tambah 1 jelas nilainya sama dengan berapa? K sama dengan negatif 1. K-nya negatif 1/2. K-nya sama dengan negatif 1. Terlihat jelas pada pilihan yang mana, A, B, C, D, atau E? Jelas di E. Oke. Yuk, lagi-lagi special times for you. 10 detik untuk menangkap layar dan juga pembahasan dari Ayo Siap UTBK ini. Dipersilakan sobat belajar, 10 detik. Oke, sudah tertangkap ya layarnya ya. Mantap, tangkap layar. Koreksi pembahasannya. Yes, lanjut. Soal berikutnya. Seputar perkalian matriks tapi beda ordernya. Tapi tenang, di sini kita akan menemukan nilai ekspresinya. Mudah kok, yuk stay tune. Jika konstanta K memenuhi persamaan K110 dikali X min 1, Y min 1 sama dengan 0K, maka ekspresi Y berapa? Oke, kita langsung kalikan deh yang ini. Hasil kalinya berapa? Berarti kolom baris 1 dikali kolomnya. Dia akan menghasilkan K kali X, KX. K kali X min 1, KX min K. Oke, 1 dikali Y min 1 berarti ditambah Y min 1. 1 0 dikalikan X min 1, Y min 1. 1 dikali X min 1, X
min 1 ditambah 0 dikalikan berapapun hasilnya adalah 0. Dia sama dengan 0K. Wow, mudah ya? Mudah dong. Ini didapat hasilnya, jadi hitung saja deh. Kx min K plus Y min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan K. Oke, jelas-jelas kita dapat dua persamaan dari hasil operasi perkalian matriks sisi kiri, sehingga persamaan yang didapat adalah persamaan yang didapat adalah, perhatikan sobat, pada baris pertama sejajar dengan 0, berarti Kx min K plus Y min 1 sama dengan 0. Ini persamaan pertama ya. Pada persamaan kedua, ini kita dapatnya X min 1 sama dengan K. Samaan kedua. Berarti untuk nilai X plus Y, padahal di sini ada kendala si K ya, tapi bisa kok tersolve. Saya ubah dulu deh, ini menjadi Y sama dengan semua pindah nih, jadi min Kx plus K plus 1. Oke, yang ini ubahnya kemana? Sudah K sama dengan mengganti nilai K kah? Untuk mencari nilai X, kita ubah nilai X. X sama dengan K plus 1. Berarti ketika persamaan kedua diinput ke persamaan pertama, input, dia akan menjadi Y sama dengan min K. X-nya kan K plus 1. K plus 1 ditambah K ditambah 1. Ya enggak? Berarti min K kuadrat ditambah dikurang K, artinya min K kali 1 dikurang K plus 1. Min K plus K. Oke, berarti Y sama dengan min K kuadrat plus 1. X-nya ketahuan nggak? X-nya udah dapat. X-nya sama dengan K tambah 1. Karena pertanyaannya X plus Y, jumlahkan saja langsung. Y tambah X, boleh dong saya tulis X plus Y? Boleh banget. Min K kuadrat ditambah, nggak punya teman, berarti min K kuadrat plus K plus 2. Yang setara mana nih? Di sini masih dalam bentuk polinomial. Kita jabarkan atau kita faktorkan. Boleh nggak? Boleh banget. Dia difaktorkan menjadi 2 min K 1 min K. Benar nggak? 1 plus K min K kali plus K min K kuadrat. Oke. Inilah nilai K untuk X plus Y. Mudah dong, mudah banget. A, B, C, D, E. Yang mana? Yuk, sama. Pilih A, B, C, D, E. Ada di B. Yes, mudah dong, mudah banget. Silakan. Special times for you. 10 second untuk sobat belajar menangkap layar yang ada. 10 detik ya. Oke, sudah tertangkap. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya berkaitan dengan apa sih? Yang lintas chapter. Ada barisan geometri, ada barisan aritmetika, determinan A ditanyanya. Tapi kita tahu dulu dong dengan kendala matriks A-nya pada elemen-elemennya A, B, C. Tapi tenang, ada statement atau jembatan yang akan mencari nilai A, B, dan C. Matriks A1, A, B, C. Jika bilangan positif, harus ditekankan banget nih, positif. 1A, C membentuk barisan geometri. 1A, C. Ini adalah geometri.
Masih inget nggak geometri? Kalau misalkan untuk ratio, berarti kan A per 1 akan sama dengan C per A. Kali silang akan didapat A kali A kuadrat 1 kali C, berarti C sama dengan A kuadrat. Ada statement lanjutannya. Ketiga bilangan ini dijumlahkan 3 sama dengan 13. Berarti 1 tambah A tambah C sama dengan 13. Lanjut dong, C-nya ubah ke A kuadrat. Boleh banget. 1 tambah A tambah A kuadrat sama dengan 13. Saya tulis ulang menjadi A kuadrat plus A. 13 pindah min 13 tambah 1 menjadi min 12 sama dengan 0. Berarti bisa dong cari nilai A menggunakan metode pemfaktoran. Oke, metode pemfaktorannya gimana? A min 3 A plus 4 sama dengan 0. Artinya kita memiliki dua nilai A sama dengan 3 atau A sama dengan min 4. Tadi ada si Empok Siti. Empok Siti itu yang mana? Nih, bilangan positif. Berarti yang terambil yang mana? Yang 3 A-nya. Ini nggak terambil ya, karena rujukannya adalah bilangan positif. Bilangan Empok Siti. Bilangan positif. Nah, A-nya udah dapet. A-nya 3. Berarti C-nya? C sama dengan 3 pangkat 2. 9. Wow, A dan C ketemu. Berarti kita bisa mencari bilangan positif dari barisan aritmatika 1BC. Oke, 1BC. Ini adalah aritmetika. Oke, aritmetika gimana? Bedanya kan sama. Kalau misalkan B dikurang 1, berarti C kurang B juga nilainya akan sama. C kurang B. Nah, C-nya berapa? C-nya sudah ketahuan 9, A-nya 3, berarti B min 1, C-nya 9 dikurang B. Pindahkan B tambah B sama dengan 9 tambah 1. Wow, ketebak, B-nya adalah 5. Semua kendala sudah ditemuin. A, B, C-nya sudah ketemu. Berarti matriks A-nya kita bisa tahu di mana matriks A-nya 1, A, B, C. Artinya 1, nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya 5, nilai C-nya 9. A. Yang ditanya apa? Determinan A. Mudah banget, karena tadi sudah banget review dan refresh tentang determinan. Berarti determinan A, langsung ya kakak ya, 5 kali 3, 1 kali 9. 1 kali 9, 9 dikurang 5 kali 3, 15. Berarti determinan A didapat min 6. 9 dikurang 15. Inilah final answer-nya. Jawaban akhirnya minus 6. Oke, mana minus 6? A, B, C, D, E. Udah dapet nih hasil akhirnya. Tiba-tiba kurang teliti di B. Padahal hasilnya kan negatif 6. Yes, 10 detik untuk sobat belajar menangkap layarnya. Dipersilakan. Yuk. Oke, tertangkap sudah, dan sesi live classes hari ini sudah sampai di penghujung sesi. Sobat belajar, semoga pembahasan tentang materi popular matrix ini mampu menambah percaya diri, wawasan, dan juga matematika skillnya nih sobat belajar untuk persiapan UTBK nanti. Semoga mampu meraih cita-cita yang diinginkan, target yang diinginkan. Karena sekarang belajar mudah, ayo belajar. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.